Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah, saya ucapkan dengan rahmat Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, kita sampai saat ini masih diberi usia panjang. Oleh sebab itu marilah dalam kajian pagi ini ya, kita mengkaji yang ada kaitannya dengan Idul Adha. Jamaah yang saya hormati, Idul Adha ya, kadangkala disebut juga dengan Idul Haji, sebab hujaj, orang yang melaksanakan ibadah haji saat itu tanggal 10 Dzulhijjah, sedang melaksanakan salah satu acara pokoknya, yaitu Jumratul Aqabah. Kemudian diteruskan Al-Hadyu, penyembelian kurban. Kemudian sebagian ada yang langsung ke Makkah untuk tawaf ifadah. Dan sehari sebelumnya, sebagaimana kita ketahui, mereka telah melaksanakan yaitu wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah ini mereka di Arafah, para hujaj, kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah yang pahalanya luar biasa besarnya. Rasulullah bersabda, "Shaumu yaumi Arafata yukafiru sanatain madiyatan wa mustaqbalatan." Puasa di hari Arafah ini bisa menghapus dosa yang lalu dan juga dosa yang akan datang. Oleh sebab itu, marilah kita kalau bisa besok kita laksanakan. Insya Allah hari Arafahnya adalah tanggal 30 Juli. Ini sudah kita terima surat edaran dari MTT, Majelis Tarjih Tajdid ya. Kemudian hari raya Idul Adha-nya insya Allah ya nanti tanggal 31. Berarti hari Kamis kita puasa Arafah. Tanggal 10 Dzulhijjahnya yaitu tanggal 31 Juli. Kemudian sering juga disebut yaitu Idul Kurban. Karena ada perintah bagi orang yang mampu untuk melaksanakan kurban. Ya, sekarang akan saya sampaikan dari mana toh ya, sejarah kurban itu. Qalu wa ma hadhil adhahi qala sunnatu abikum Ibrahim. Sekali lagi, dari mana sejarah kurban itu? Sejarah kurban itu dari sejarahnya Nabi Ibrahim tatkala beliau diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim sampai usia tua belum dikaruniai putra. Namun karena beliau adalah seorang Muslim, seorang Islam, tidak mudah putus asa, tetap taqarrub kepada Allah, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan akhirnya dari istri yaitu Siti Hajar lahirlah putra Nabi Ibrahim yaitu Ismail alaihissalam. Nah, tentu saja senang sekali ya. Nabi Ibrahim senang ya, yang selama ini dinanti-nanti ternyata hadir putra. Nah, disinilah diujilah Allah. Apakah ya, Nabi Ibrahim itu lebih senang kepada putranya Ismail atau lebih senang kepada Allah? Maka dalam surat As-Saffat disebutkan, falamma balagha ma'u sa'ya qala
Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza taro. Maka berkatalah Ibrahim, wahai anakku yang kusayangi, aku melihat dalam mimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelih, untuk mengkorbankanmu. Bagaimana pendapatmu? Ternyata Ismail putranya dengan serta-merta, ya, langsung, ya, tanpa reserve langsung menjawabnya. Qala ya abatif alma tu'maru satatijuni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan, kan itu perintah dari Allah. Fa insyaallah kau akan dapati aku sebagai orang yang termasuk sabar. Ini jadi dengan tanpa reserve, tanpa ini langsung, kan ini perintah Allah langsung. Nah, ini adalah ujian. Ujian tidak hanya untuk Ibrahim dan ujian juga untuk putranya Ismail. Kita bayangkan kalau misalnya Ismail itu anak sekarang, jangkauannya masih panjang, masih muda, harus dikorbankan. Ternyata beliau juga dengan sukarela mempersilahkan. Yang ternyata yang mendapat ujian tidak hanya Ibrahim dan Ismail, ibunya Hajar. Ibu mana yang rela? Ibu mana yang sampai hati, ya, kalau misalnya putra kandung yang telah dikandung selama 9 bulan sekarang akan dikorbankan oleh suami sendiri. Tetapi karena Hajar itu adalah termasuk seorang wanita yang solehah, pasti akan selalu mendukung apa yang dilaksanakan oleh suaminya, yaitu Ibrahim, asalkan itu bagus, ya. Dunia itu adalah hiasan, dan sebaik-baik hiasan adalah wanita solehah. Nah, ini istri dari Ibrahim, yaitu Hajar, yang sebenarnya juga berat ujian ini, tapi akhirnya juga merelakan, sehingga lulus semua dalam satu keluarga ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, kalau kita cermati ini, walaupun diperintah Allah, lantas Nabi Ibrahim tidak serta-merta langsung menyembelih putranya, tidak, tapi ada dialog dulu. Dialog dulu. Dan dialog itu adalah merupakan musyawarah. Dan musyawarah ini, atau Islam sangat menghargai musyawarah. Termasuk yang biasa dilaksanakan oleh Muhammadiyah itu kita lihat saja. Mestinya kan hari ini juga dalam rencana kan kita muktamar. Kemudian dilanjutkan dengan muswil, kemudian dilanjutkan musda, muscab, dan musran, dan seterusnya. Ini adalah bentuk musyawarah dan memang dijunjung tinggi musyawarah ini. Dan Ibrahim juga mempraktekkan tadi, langsung menyampaikan ini juga, bagaimana pendapatmu wahai anakku, gitu ya. Jadi ada unsur musyawarah. Jamaah yang saya hormati, ya, kita lanjutkan. Sebenarnya nanti yang mendapat ujian itu, ya, tidak hanya Ibrahim saja, tapi semuanya, termasuk kita nanti juga akan diuji oleh Allah. Coba kita lihat saja Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya, setiap nafas nanti semuanya akan mati, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, ya. Dan nanti manusia juga akan diuji dengan dua hal, dengan yang jelek, dengan yang bagus, khair. Nah, kok khair kok bagus kok dicoba? Iya, dicoba. Seseorang mengharap, memohon untuk mendapatkan jabatan atau lancar ekonominya, diberi oleh Allah. Dan ini ujian, apakah masih ingat dengan zakatnya, infak sedekahnya, atau tidak, ya. Kemudian ada juga, ya, ini yang menyenangkan, ya. Kemudian kalau yang menyusah atau yang menyenangkan dulu, misalnya mengharap mendapat jabatan, ya. Kemudian jabatan diberi, melihat uang, hijau matanya, kemudian korupsi, akhirnya berurusan dengan KPK. Ini namanya ujian yang tidak lulus, ya.
Tapi kalau yang lulus gak banyak, alhamdulillah sampai selesai, baik dan bermanfaat, memberi manfaat juga kepada masyarakat pada umumnya dalam masa jabatannya itu. Ya. Kemudian yang menyusahkan banyak. Ya. Di antaranya sekarang ini. Sekarang ini kita lihat di beberapa belahan bumi dunia banyak terjadi musibah demi musibah. Ya. Banyak. Misalnya yang baru saja kita lihat di Myanmar, berapa ratus yang meninggal karena kena longsor itu. Kemudian tornado di Amerika dan yang lain. Yang paling akhir sampai sekarang masih terus berjalan, yaitu COVID-19. Ini ujian dari Allah. Ya, diuji sekarang. Karena dengan ada ujian ini, kita lihat saja beberapa aspek kehidupan ini sekarang banyak yang kacau. Misalnya dari aspek pendidikan, kita lihat mahasiswa yang biasanya bertemu dengan temannya dalam satu ruang dengan dosennya sekarang harus dari jarak jauh dengan sistem IT model sekarang Zoom itu ya, termasuk siswa SLTP, SLTA, apalagi SD, sehingga sudah berbulan-bulan tidak ketemu dengan temannya. Nah, ini kalau kemudian dari segi misalnya ekonomi ya, aspek ekonomi juga sekarang otomatis ya, yang kalau kita lihat di yang PSBB itu jualan saja misalnya selama dalam PSBB kan tidak boleh jualan. Itu kalau hasilnya hanya itu kan rekoso sekali dalam hal ekonomi. Kemudian sosial, kita lihat mau nikahkan, kita lihat ada misalnya dari tetangga sudah daftar, sudah mencari gedungnya, cateringnya, akhirnya diundurkan karena tidak boleh untuk misalnya beramai-ramai dan seterusnya dan sebagainya. Ini ujian dari Allah. Nah, kalau ujian ini waktunya lama, nanti bisa mempengaruhi kesehatan baik secara psikis maupun fisik. Nah, oleh sebab itu maka harus ada semacam way out, jalan keluarnya, solusinya. Di antaranya apa? Usaha kita, upaya kita. Satu, kita hendaklah mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah ya, dengan berdoa misalnya. Doa itu penting ya. Mukhul ibadah, wal ibadah. Jadi bagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kita berdoa kepada Allah. Ya. Yang memberi COVID itu adalah Allah. Nanti akan dicabut oleh Allah. Ya. Makanya kita memohon. Setelah memohon, ikhtiar diserahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kemudian yang lain, ya, kita banyak membaca Al-Quran. Kemudian kandungannya kita pelajari juga. Ya. Membaca Al-Quran ini, Al-Quran itu di samping hudal linnas, furqan, juga apa? Juga sifat. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fi sudur. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum, benar-benar telah datang pelajaran dari Tuhanmu kepada dirimu. Wa syifaa'un lima fi sudur, dan obat bagi orang yang mengidap penyakit di dada. Maka termasuk di antara usaha kita biar tidak terlalu lama kita menderita ya. Kalau menderita nanti sangat berpengaruh juga ya. Kalau terlalu lama, maka marilah kita kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un, tadi surat Al-Anbiya 35. Saya rasa itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.